Selamat malam Jumat saudaraku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang buku catatan harian yang selalu mengabulkan segala permintaan penulisnya, namun buku catatan harian itu akan meminta nyawa penulisnya sebagai tumbalnya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat, buku catatan harian. Suasana siang ini cerah sekali. Terlihat semua murid sedang memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Mungkin agar pada saat pelajaran selanjutnya dimulai mereka tidak akan merasa tegang. Banyak murid yang berlalu lalang di depan kelasku dengan bebasnya. Namun tidak denganku, hanya karena saat pelajaran pertama aku mendapat masalah, aku jadi harus berdiri di depan kelas sampai jam pulang sekolah nanti. Dan setelah hukuman ini selesai, masih ada satu hukuman lagi yang menungguku. Dan hukuman itu adalah membersihkan halaman sekolah. Benar-benar menyebalkan, padahal masalah yang tadi kan bukan salahku. Uci, maaf yo, sesal Rini sambil menatapku. Kita kan teman, moso mau ngambek terus. Ia narik tanganku. Temen sih temen, tapi kalau kena hukuman jangan ngajak dong. Jawabku ketus, iyo, maaf deh. Rini terus menatapku dengan wajah seperti akan menangis hingga membuatku merasa iba. Sahabatku yang satu ini memang tahu bagaimana caranya membuatku berhenti marah padanya. Saat sekolah sudah terlihat sepi, aku dan Rini masih menyapu di halaman sekolah. Padahal jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 1:30. Tapi sampah di halaman belum habis juga. Benar-benar menyusahkan. Hore, akhirnya kerjaan kita selesai juga, kataku dengan sangat senang setelah melihat halaman yang sejak tadi kami bersihkan telah bersih. Oh iya aku harus pulang dulu nih. Soalnya setengah jam lagi aku ada les bahasa Inggris. Kamu gak popo kan kalau harus buang sampah sendiri? Tanya Rini. Gimana yo? Aku berpikir sejenak. Ya udah deh, gak popo, kataku sambil tersenyum tipis. Oh, kalau gitu aku duluan yo. Rini beranjak pergi setelah mengambil tasnya di kelas. Sebenarnya sih membawa tempat sampah ini sendirian pasti akan terasa berat. Tapi karena Rini sering membantuku, jadi aku akan menganggap ini sebagai balas budi. Aku menjinjing tempat sampah itu menuju kontainer. Karena kontainernya sedikit tinggi, aku jadi harus mengangkat tempat sampah itu agar bisa mengeluarkan isinya. Benar-benar berat, lenganku jadi terasa sakit. Setelah tempat sampah itu kosong, aku segera melangkahkan kakiku untuk menuju kelas. Namun setelah beberapa kali, aku menghentikan langkahku. Kini pandanganku tertuju pada sebuah buku berwarna biru yang ada di dekat kontainer. Aku meletakkan tempat sampah yang kubawa lalu memungut buku itu. Ini buku catatan harian, tanyaku sambil membuka satu persatu lembaran buku itu. Sepertinya buku ini sudah dibuang. Kulihat tulisan berwarna merah yang tertulis dalam buku itu. Susah payah aku membaca tulisan itu tapi tetap tak bisa. Tinta yang digunakan sangat tipis juga telah luntur seperti terkena air. Ya ampun, udah jam segini, seruku setelah melirik jam tanganku yang telah menunjukkan pukul 2 lebih. Aku meletakkan buku itu ke tempatnya semula lalu menjinjing tempat sampah dan berlari menuju kelas. Setelah mengunci kelas, aku bergegas pergi meninggalkan sekolah. Tapi saat sampai di gerbang, langkahku terhenti. Aku teringat dengan buku catatan yang kutemukan tadi. Tiba perasaan aneh menghampiriku. Rasanya ingin sekali aku mengambil dan membawanya pulang.
Tapi yang aku tahu itu hanyalah buku catatan yang telah lusuh dan terbuang. Tanpa berpikir panjang aku segera berlari menuju kontainer. Meski rasa lelah sudah kurasaan sejak tadi, aku tetap memaksaan diri untuk berlari lebih cepat. Namun saat sampai, aku sudah tak menemukan buku catatan itu lagi. Aneh, padahal tadi aku sudah meletakkannya di sini. Apa mungkin ada orang lain yang telah memungutnya? Aku bertanya-tanya. Aku berusaha mencari buku catatan itu di sekitar tempatku meletakkannya tadi. Akhirnya aku menemukannya. Kulihat buku catatan itu berada di dalam tempat sampah yang ditinggalkan kelas lain. Mungkin ada orang lain yang menemukannya setelah aku pergi lalu membuangnya karena menganggapnya sampah. Jika itu benar, beruntung orang itu tidak mengambilnya. Sore ini aku duduk termenung di dekat jendela. Ada banyak hal yang kupikirkan hingga membuat kepalaku terasa pusing. Salah satu hal yang aku pikirkan adalah tugas bahasa yang akan dikumpulkan besok. Tapi masalah utamanya bukan itu. Yang membuat kepalaku pusing adalah bagaimana caranya aku mengerjakan kalau bukunya saja tidak ada. Salahku juga sih karena tak sengaja menghilangkannya. Oh, yuk, buku catatan, seruku setelah teringat dengan buku itu. Aku mengambil tasku untuk mencarinya, juga sebuah pulpen yang akan kugunakan untuk menuliskan pengalaman yang aku alami hari ini. 3 hari yang lalu aku nggak sengaja menghilangkan buku bahasa. Gimana yo, padahal besok ada tugas yang harus kubawa. Mono gurunya galak lagi. Mosok aku mau dihukum lagi koyo tadi. Andai aku bisa, aku akan meminta agar Pak Ahmadi tidak bisa datang untuk mengajar besok. Apapun alasannya, aku ingin dia tidak bisa mengajar. Dan satu lagi permintaanku, aku ingin agar bukuku bisa ketemu secepatnya. Yo, walaupun aku tahu kalau menulis buku catatan harian itu nggak akan bisa menyelesaikan masalahku, tapi setidaknya aku bisa merasa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Soalnya aku bisa menceritakan masalahku walau hanya pada buku-buku catatan harian. Ini masih lebih baik daripada aku harus bercerita pada ibuku. Yang ada nanti aku malah dimarahi. Hari ini kelas ramai sekali. Benar-benar mirip pasar. Kulihat temanku terus mandir untuk menghampiri temannya yang ada di bangku lain. Sementara aku masih berdebar sambil melihat ke arah pintu karena takut kalau Pak Ahmadi tiba datang dan langsung memerik sopernya. Duh, nggak bisa kubayangkan hukuman apologi yang akan menimpaku hari ini. Woi, kok bengong? Rini berteriak tepat di telingaku hingga membuatku kaget. Aku menatapnya kesal. Ih, ganggu orang ojo. Gerutuku kesal. Sudah pagi stres, dikagetin lagi. Gimana gak tambah stres? Iya deh, aku minta maaf, katanya setelah duduk di sebelahku. Oh, yuk, Pak Ahmadi mono, kok dari tadi gak kelihatan? Tanyaku penasaran. Kamu gak tahu? Rini menatapku serius. Opo, hari ini tuh Pak Ahmadi nggak bisa ngajar. Katanya sih lagi sakit. Aku tertegun mendengar jawaban Rini. Sakit, batinku. Perasaan kemarin Pak Ahmadi masih bisa mengajar di kelas sebelah. Kok sekarang tiba sakit yo? Tapi sudahlah, bukankah itu artinya ini adalah hari keberuntunganku? Dengan begini aku tidak akan kena hukuman. Setidaknya aku masih punya waktu seminggu lagi untuk menemukan buku itu. Bosen nih, main yuk, ajak Rini. Main opo? Pancasila odo 5 dasar tapi pakai lempiran. Oh, setuju. Aku membuka tasku untuk mengambil buku tulis untuk mendapat selembar kertas. Tapi bukannya mendapat selembar kertas, aku malah mendapatkan benda yang kucari selama ini. Ini kan, tanyaku sembari menatap buku bahasa yang kini ada di dalam tasku. Tapi kenapa bisa ada di sini?
bukankah aku belum bisa menemukan buku ini? Ah, pasti ini hanya kebetulan saja. Setiap hari aku terus menulis semua masalah yang aku alami dalam buku catatan harian ini. Entah itu menyenangkan atau menyedihkan, aku tetap tak memperdulikannya. Tapi, setelah mengisi lembaran buku catatan harian ini, aku menyadari satu hal, yaitu setelah aku menulis permintaan dalam buku ini, maka beberapa saat kemudian permintaanku pasti terkabul. Sejak menyadari hal itu, aku terus menulis semua permintaanku dalam buku itu. Karena aku yakin kalau permintaanku pasti akan terkabul. Saat aku bertemu dengannya, dadaku selalu terasa berdebar-debar. Saat melihat senyumnya, hatiku terasa berbunga-bunga. Dan saat mendengar suaranya, hatiku merasakan kedamaian. Dia adalah orang yang membuat hariku menjadi indah karena dia telah membuatku merasakan cinta. Di tempat ini aku selalu bisa melepas semua rasa lelahku. Saat melihat langit dari jendela kamar, rasanya semua rasa lelah itu hilang begitu saja. Apalagi setelah aku memiliki buku catatan harian itu. Senang sekali rasanya kalau semua permintaanku bisa terkabul setiap hari. Hanya saja lembaran buku ini tidak akan bisa mengabulkan semua permintaanku yang memiliki banyak harapan ini. Tapi aku tak peduli, meski lembaran buku ini hanya tinggal 3 lembar, tapi aku akan tetap menuliskan permintaanku yang satu ini. Sejak dulu aku menyukainya. Saat dia ada di dekatku, rasanya ingin sekali aku mengatakan kalau aku menyukainya. Tapi kenapa yo selalu tak bisa. Setiap kali aku ingin mengatakannya, rasanya lidah dan bibirku jadi kaku hingga tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku harap dia juga punya perasaan yang sama denganku. Jika itu benar, aku ingin sekali dia mengungkapkan perasaannya padaku. Dan saat dia mengatakannya, aku harap aku juga bisa mengatakan kalau aku juga menyukainya. Semoga harapanku yang satu ini bisa terkabul seperti harapanku sebelumnya. Tapi kenapa aku merasa tidak yakin? Padahal setiap menulis harapan yang lain, aku selalu yakin kalau harapanku itu akan terkabul. Kenapa sekarang tidak? Apa karena aku terlalu gugup? Keesokan harinya harapanku terkabul lagi. Saat pulang sekolah, Tiba Ali menghentikanku sebelum aku keluar dari kelas. Awalnya dia menatapku penuh keraguan. Lalu tiba ia mengatakan kalau dia menyukaiku. Aku sungguh merasa senang. Tanpa ragu aku menjawab kalau aku juga menyukainya. Tapi tak seperti biasanya. Hari ini aku bisa mengatakan hal itu dengan sangat mudah. Kini aku merasa ini adalah hari terindah dalam hidupku. Ini semua berkat buku catatan harian itu. Aku jadi merasa menjadi orang paling beruntung karena pernah memiliki buku ini. Dengan langkah yang terasa ringan aku melangkahkan kaki menuju rumah. Itu semua terjadi setelah Ali menyatakan perasaannya padaku. Kubuka pintu rumah. Tak seperti biasanya. Hari ini rumah kelihatan sepi sekali. Padahal biasanya ada ibu yang selalu bersantai sambil menonton TV di ruang tamu. Tapi kenapa hari ini sepi sekali yo? Aku terus menunggu di rumah. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 sore, tapi tak ada seorang pun yang datang. Bahkan ayah yang harusnya sudah pulang bekerja juga belum datang. Sebenarnya mereka kemana sih? Membuatku khawatir saja. Tiba aku mendengar suara motor dari luar disusul dengan suara pintu gerbang yang terbuka. Karena penasaran, aku segera berlari keluar untuk melihat siapa yang datang. Kulihat ibu berlari dengan sangat terburu-buru. Sementara di luar ada seorang wanita yang tak kukenal sedang menunggu ibu dengan motornya. Ibu dari mono.
Kok wajah ibu pucat? Tanyaku cemas. Ibu menghentikan langkahnya. Wajahnya terlihat basah karena air matanya yang mengalir dengan deras. Ayahmu, kata ibu dengan suara sesak. Sepertinya ia sudah menangis terlalu lama. Kodo opo dengan ayah? Tanyaku semakin panik. Ayahmu kecelakaan. Sekarang keadaannya sedang kritis. Ibu menangis semakin keras lalu memelukku dengan sangat erat. Ibu akan kembali ke rumah sakit, kata ibu setelah melepaskan pelukannya. Ia mengambil sebuah foto keluarga yang ada di ruang tamu. Setelah itu, ia berlari keluar menyusul temannya. Aku ikut, teriakku berusaha menghentikan ibu. Ia tak mendengarku. Motor yang ditumpanginya telah melaju dengan sangat cepat. Kenapa ini bisa terjadi? Kataku sambil terus menangis. Aku ingin sekali nyawa ayah terselamatkan. Tapi bagaimana caranya? Aku ingat, buku catatan harian itu pasti bisa membantuku. Seruku, tanpa membuang waktu aku segera berlari ke kamar dan mengambilnya. Setelah itu, aku segera menuliskan permintaan kalau aku ingin ayahku selamat. Tiba lembaran buku catatan harian itu berubah warna menjadi merah. Saat itu masih ada di genggamanku. Tiba cairan berwarna merah membasahi tanganku. Warnanya mirip sekali dengan darah. Aku sangat takut. Tanpa berpikir panjang aku melemparkan buku catatan harian itu ke lantai. Gumpalan asap muncul di kamarku. Lomo bentuknya menyerupai wujud manusia. Tak sampai siji menit gumpalan itu berubah. Dan yang membuatku terkejut adalah, gumpalan itu kini berubah menjadi sosok seorang pria yang tak kukenal. Siapa kau? Tanyaku gemetar. Namaku Diki. Aku adalah pemilik buku catatan harian ini sebelum kau. Jawabnya sambil mendekat ke arahku. Kak, kenapa kau bisa ada di sini? Aku akan menjelaskan tentang buku ini padamu. Katanya yang membuatku tak mengerti. Dulu aku juga sama sepertimu. Karena ini bisa mengabulkan semua permintaanku, aku terus menggunakannya sampai lembar terakhir. Saat aku menulis di lembar terakhir itulah aku mengerti kalau ini bukanlah buku catatan harian yang hanya bisa mengabulkan permintaan pemiliknya, tapi ini juga memiliki kutukan. Jelasnya panjang lebar. Kak, kutukan? Aku masih belum mengerti. Iya, kutukan bagi siapa saja pemilik ini, maka orang itu akan menghilang dari dunia ini setelah mengisi lembar terakhir. Tapi orang itu tidak mati, melainkan terkurung dalam ini. Di dalam buku catatan harian itu ada banyak sekali siksaan. Di sono kau akan merasa sangat kesakitan karena kau masih menjadi seorang manusia. Lalu jika kau ingin keluar dari dalam ini, maka kau harus mencari orang untuk menggantikanmu. Dengan kata lain, orang itu akan dijadikan korban selanjutnya. Hanya saja saat kau telah berhasil keluar, wujudmu bukanlah sebagai manusia, melainkan sebagai roh. Itu artinya kau sudah mati. Dan sekarang giliranmu uji, sama seperti lembar yang tersisa dalam buku catatan harian. Sisa hidupmu hanya tinggal 2 tahun lagi. Karena setiap kau mengisi 1 lembaran, maka itu artinya kau mengurangi 1 tahun sisa hidupmu sendiri. Sambungnya, tapi aku belum mengisi lembar terakhir. Itu dia masalahnya. Di dalam diari ini kau baru saja membuat kesalahan. Kesalahan, ya, kesalahan itu sangat fatal. Karena kesalahan itu sama saja artinya dengan mengisi lembar terakhir buku catatan harian ini. Memang opo salahku? Kau telah membuat permintaan yang tak bisa dikabulkan oleh buku catatan harian ini. Yaitu, meminta buku ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Itu artinya kau juga telah bersedia menukarkan nyawamu dengan nyawa orang yang ingin kau selamatkan. Tapi kau masih bisa membatalkan permintaan itu dengan membakar lembaran ini.
tapi sisa hidupmu akan berkurang setengah tahun. Kalau begitu berikan saja nyawaku podo ayahku, kataku sambil menangis. Opo? Ia kelihatan kaget setelah mendengar pernyataanku. Tapi dalam buku catatan harian ini masih ada siji lembar lagi. Kau masih bisa membuat permintaan yang lebih baik daripada kau harus memberi nyawamu untuk orang lain. Diki berusaha mengubah pikiranku. Lalu apa untungnya bagiku? Bukankah sama saja jika aku terus menulis di buku-buku catatan harian ini, maka itu artinya aku mengurangi sisa hidupku. Lalu apa bedanya kalau aku memberi nyawaku podo ayahku yang selama ini selalu menjagaku? Kataku dengan sangat yakin. Opo kau yakin? Diki berusaha memastikan. Yo, aku yakin dan benar-benar yakin. Jawabku mantap. Baiklah, kalau begitu sekarang peganglah tanganku. Diki mengulurkan tangannya. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Sekarang aku akan memasukkanmu dalam buku catatan harian ini. Aku jamin ayahmu akan selamat, sambungnya. Cahaya putih menyinari sekelilingku. Tiba-tiba tubuhku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Kulihat tubuhku berubah menjadi titik-titik cahaya yang bergerak masuk ke dalam buku catatan harian itu. Semakin aku masuk ke dalamnya, lembaran buku-buku catatan harian itu berubah menjadi putih sama saat pertama kali aku menemukannya. Sementara semua hal yang kutulis selama ini hilang begitu saja. Hal itu terus terjadi sampai jiwaku benar-benar menghilang dari dunia ini. 4 hari kemudian, buku catatan harian ini kembali lagi ke tempatnya semula. Tempat di mana Uci menemukannya, yaitu di dekat kontainer sekolah. Meski Uci sudah terkurung dalam buku catatan harian itu, tapi kutukannya tidak akan berhenti. Kini buku catatan harian itu ditemukan lagi oleh orang lain. Uci yang terkurung dalam buku catatan harian itu benar-benar terkejut setelah melihat pemilik buku catatan harian yang berikutnya. Karena orang itu adalah Rini, sahabatnya sendiri. Kini Uci hanya bisa berharap agar Rini tidak mengalami hal yang sama dengannya. Karena dia tak ingin akan orang lain yang menjadi korban selanjutnya. Apalagi jika itu adalah orang yang sangat ia sayangi.